Baik, selamat siang Namo Buddhaya. Mohon maaf hari ini jadwalnya kita Google Meet, tapi karena ada keperluan tadi saya sehingga putuskan untuk merekod materi kita, kemudian nanti saya upload di Google Classroom. Sesuai kontrak kuliah, hari ini kita akan membahas terkait Brahma Jala Sutta. Dalam referensi diterjemahkan sebagai khotbah mengenai jaring kesempurnaan. Kemudian hari ini kita akan membahas terkait Brahma Jala Sutta itu. Saya beri judul Studi Analisis 62 Pandangan dalam Brahma Jala Sutta. Nah, ini adalah beberapa konten yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Pertama adalah introduction, kemudian nanti kita juga akan membahas terkait dengan ringkasan Brahma Jala Sutta tersebut. Kemudian nanti ada poin Micaditi 62 pandangan yang kemudian oleh Sang Buddha dikategorikan sebagai pandangan salah. Kemudian nanti saya akan sampaikan terkait mengapa Sang Buddha memberikan kritik terhadap 62 pandangan tersebut. Jadi alasan-alasan Sang Buddha mengkritik 62 pandangan tersebut. Nah, terakhir kita akan membahas terkait Samaditi sebagai ajaran yang unik dari Sang Buddha. Jadi sebagai pengantar, bahwasannya pertanyaan-pertanyaan terkait sifat diri dan dunia itu selalu dieksplorasi oleh para filsuf dan para pemikir agama. Artinya diskusi-diskusi tentang aku, tentang keberadaan manusia, kemudian diskusi-diskusi tentang dunia itu memang selalu menjadi topik yang hangat, terutama di kalangan para filsafat dan para pemikir agama. Bukan hanya di zaman dulu Sang Buddha, tapi juga sampai sekarang. Oleh karena itu bahkan dalam beberapa referensi dikatakan pada zaman Buddha dulu ada satu tempat tertentu disediakan oleh kerajaan gitu, semacam panggung gitu. Jadi nanti setiap orang boleh bebas ke panggung tersebut, kemudian menyampaikan argumen-argumen dia tentang pandangan-pandangan terkait berbagai hal ya. Salah satunya tadi terkait permasalahan konsep diri, konsep aku, dan pandangannya terkait dunia ini. Nah, diskusi terkait diri dan dunia itu sampai sekarang saya rasa masih belum berakhir ya, karena para ilmuwan, para saintifik pun selalu terus menggali pengetahuan, mencari-cari sebenarnya, ingin mengetahui dunia ini sebenarnya seperti apa gitu kan. Kalau dulu ada orang filsuf mengatakan bahwa bumi itu datar, tapi kenyataannya seiring berkembang jalan teori itu gugur, ya kan? Teori itu gugur. Kemudian ternyata sekarang yang kita percaya adalah dunia itu bulat ya, bundar gitu. Nah, suatu saat apakah teori ini gugur atau berubah? Saya nggak tahu, bisa jadi ya kan. Tapi kemudian ajaran Buddha yang sudah berumur lebih dari 2500 tahun itu masih dipercaya orang, dan semakin kesini justru semakin terbukti kebenarannya. Nah, dalam Brahma Jala Sutta ini nanti akan banyak terjadi perdebatan-perdebatan, terutama ya pandangan Sang Buddha terhadap 62 pandangan religius, sosial dan religius yang berkembang di India pada waktu itu. Nah, Tiga Nikaya ini sebenarnya menjadi sutta yang sangat penting. Kenapa? Ini adalah pintu gerbangnya. Karena Brahma Jala Sutta ini kan beradab pada Tiga Nikaya, kemudian berada pada sutta yang pertama. Nah, karena itu ini adalah pintu gerbangnya. Walaupun di kampus kita yang diajarkan kan bukan Tiga Nikaya dulu ya. Kalau nggak salah Kudaka Nikaya dulu, baru Tiga Nikaya juga justru terakhir ya kan. Ya memang mungkin karena terkait materi di Kudaka Nikaya kan ada terkait bagaimana ungkapan berlindung kepada Triratna, mungkin dianggap itu, sehingga itu dijadikan sebagai materi awal ya kan. Sementara di Nikaya karena panjang-panjang dan dianggap susah, maka diletakkan di semester-semester akhir. Tapi sebenarnya
eh, Diga Nikaya itu ya awal karena memang itu menyampaikan pandangan-pandangan terkait ajaran Buddha yang berbeda dengan konsep-konsep ajaran dengan guru spiritual yang berada di India pada waktu itu. Gitu. Jadi ini loh ajaran Buddha seperti ini bedanya dengan ajaran spiritual lain yang beredar di India pada waktu itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah sebagai terakhir ya. Jadi itu sebagai pengantar. Nah, ini ringkasan Brahmajala Sutta. Jadi secara referensi diterjemahkan sebagai khotbah mengenai jaring kebijaksanaan sempurna. Di seperti yang sering saya sebutkan bahwa ketika kita mempelajari sebuah sutta, maka pertama kita harus tahu sumbernya. Sutta itu ada di mana. Di Diga Nikaya itu terletak di Brahmajala Sutta itu terletak di Diga Nikaya Sutta yang pertama. Bagian apa? Bagian moralitas. Karena di Brahmajala Diga Nikaya itu kan total ada 34 sutta dibagi menjadi 3 kelompok besar ya kan. Kelompok pertama adalah Sila Kandawaga, bagian moralitas. Nah, Brahmajala Sutta ini berada di kelompok pertama Sila Kandawaga dan kebetulan sutta pertama. Yang kedua adalah Nikepa. Nikepa itu alasan kenapa sutta tersebut dibabarkan. Jadi Sutta Brahmajala Sutta ini termasuk dalam Atuk Patika. Atuk Patika itu sutta yang dibabarkan karena ada kejadian. Jadi pada waktu itu kan latar belakang sutta ini ada Brahmana Supya dan muridnya yang saling bertengkar. Brahmana Supya ini merendahkan Sang Buddha, sementara muridnya justru menyanjung-nyanjung Sang Buddha. Nah, kenapa Supya ini kemudian menjelek-jelekkan Sang Buddha? Karena memang Brahmana Supya ini adalah murid dari Sanjaya Belatiputa, ya, guru yang setara dengan Sang Buddha lah ya, terkenalnya setara dengan Sang Buddha, Sanjaya Belatiputa. Nah, dulu Sanjaya Belatiputa itu punya dua murid. Dua murid itu yang kemudian keluar dari Sanjaya Belatiputa kemudian menjadi murid Sang Buddha, bahkan menjadi murid utama yaitu Sariputta dan Moggallana. Nah, ketika Sariputta dan Moggallana keluar menjadi muridnya Sanjaya Belatiputa, nah dukungan umat terhadap Sanjaya Belatiputa ini berkurang. Nah, karena sebab inilah maka Supya itu semacam sebel gitu, dendam ke Buddha. Karena seolah-olah Sang Buddha itu dianggap merebut murid utama sehingga dukungan terhadap Sanjaya Belatiputa dan murid-muridnya menjadi berkurang. Gitu. Jadi sutta ini diawali karena ada pertengkaran yang saling Brahmana Supya dan muridnya. Brahmana Supya menjelek-jelekan Sang Buddha sementara muridnya menghina Sang Buddha. Yang kemudian Nidana adalah latar belakang. Sutta ini dibabarkan Sang Buddha sendiri di Ambalatika. Kepada siapa? Kepada para biku. Nah, secara ringkas, sutta ini pertama Sang Buddha menasihati para biku. Jadi, karena ada kejadian tadi kan, orang-orang menghina Sang Buddha memberi nasihat. Jika ada seseorang menghina Buddha, menghina Dhamma, dan menghina Sangha, maka para biku dinasihati agar jangan marah. Kenapa? Kalau para biku marah itu justru menjadi penghalang mereka dalam bermeditasi, menjadi penghalang mereka ketika melakukan kehidupan suci. Toh kalaupun ada orang menghina Sang Buddha, kemudian mereka para biku menjadi marah, apakah para biku tahu apakah hinaan itu benar atau tidak gitu kan? Nah itu ditanyakan oleh Sang Buddha, nah para biku menjawab yang nggak tahu. Oleh karena itu Sang Buddha menasihati, oleh karena itu kalau ada orang menghina ya udah nggak usah marah. Kalau ada orang mukul menghindar. Jadi kalau ada orang lempar ya menghindar. Lemparan 1 meter menghindar 2 meter gitu ya kan. Kalau di anekdot kan ada, kalau ada orang melempar batu ke kita, kita lempar bunga kepada dia. Kedua kalinya orang melempar batu ke kita, kita lempar 2 bunga ke dia. Ketika ketiga kalinya orang melempar batu ke kita, ya kita lempar 3 bunga ke dia. Tapi jangan lupa sama potnya, gitu loh. Ya, itu hanya anekdot ya. Tapi Sang Buddha menegaskan bahwa kalau ada orang menghina, mencaci, bahkan memukul ya kita jangan balas, kita menghindar saja. Nah kedua, Sang Buddha menasihati bahkan sekalipun kalau ada orang-orang yang memuji Sang Buddha, maka jangan bahagia, jangan gembira. Karena toh
mereka nggak tahu para biku nggak tahu apakah pujian yang diucapkan oleh orang tersebut terhadap Buddha itu benar apa enggak gitu loh. Nah, karena itu ya tadi, kalau dihina jangan marah, kalau dipuji jangan gembira gitu. Biasa saja, normal, seimbang batinnya. Nah, setelah menjelaskan itu, Sang Buddha menjelaskan terkait 3 tingkat moral. Jadi 3 tingkat sila ya, ada sila pendek, kalau bisa diterjemahkan sebagai sila yang agak rendah, kemudian sila menengah, sila sedang, dan sila yang lebih tinggi, sila yang lebih panjang, seperti itu. Nah, kemudian di akhir sutta, Sang Buddha juga membabarkan terkait 62 pandangan yang ada di India waktu itu, kemudian dibahasnya, kemudian diberikan kritik sehingga Sang Buddha mengkategorikan ke-62 pandangan itu sebagai pandangan salah. Ya. Yang dimaksud pandangan salah di sini adalah tadi, bukan berarti ke-62 itu pandangan itu mengajarkan hal-hal yang nggak benar semua, enggak. Tetapi Sang Buddha menegaskan kalau itu dipraktekkan tidak membawa pada hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal apa? Nibbana. Sehingga oleh karena itu dikategorikan sebagai 62 pandangan salah. Walaupun nanti ada alasan-alasan lain ya, kenapa Sang Buddha mengklasifikasikan ke-62 pandangan itu ke dalam pandangan salah. Oke, ini sebagai ringkasan sutanya ya. Jadi Anda sih saya minta membacanya karena ini suta panjang. Nah, ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha terkait tingkatan moral. Nah, ini saya kebalik ya. Ini harusnya yang ujung ini di atas ya. Pertama, Sang Buddha mengatakan bahwa ada bagian singkat moralitas yang terdiri dari 5. Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari berbohong, menghindari menghindari perilaku salah, berzina gitu, perilaku asusila, menghindari berbohong, dan menghindari mabuk-mabukan. Nah, Sang Buddha mengatakan, saya sudah menghindari sila dalam tingkat rendah ini. Artinya saya sudah mempraktikkan sila dalam tingkat rendah ini, yaitu menghindari 5 hal yang tidak diizinkan oleh Sang Buddha, yang secara familiar ini disebut sebagai Pancasila Buddhis. Nah, biasanya umat awam diwajibkan ya, bukan diwajibkan ya, artinya umat awam mempraktikkan sila ini. Tetapi apakah para biku mempraktikkan ini? Iya, sebenarnya gitu loh. Tapi secara familiar sila ini dipraktikkan oleh umat awam. Jadi bagian singkat tentang moralitas itu Sang Buddha menceritakan terkait dengan Pancasila Buddhis. Nah, kemudian selanjutnya Sang Buddha menjelaskan tentang bagian menengah moralitas. Nah, ini adalah atasila. Ya. Atasila biasanya dipraktekkan oleh para samanera dan samaneri. Atau dipraktekkan oleh umat awam ya pada saat hari uposata. Ya. Jadi atasila ada 8 sila. Jadi 5 sila dari Pancasila Buddhis, yang nomor 3 diganti dengan Abrahmacharya, artinya berbeda ya. Kalau di Pancasila Buddhis yang ketiga kan kamesu micacara, hanya menghindari tidak berbuat asusila. Nah, sementara pada atasila, sila ketiga ini bukan kamesu micacara, tetapi diganti dengan Abrahmacharya, artinya menghindari perilaku asusila, berhubungan seksual, sekalipun itu dengan istri sendiri. Jadi pada saat orang melakukan atasila, berhubungan badan dengan istri atau suami sendiri itu juga tidak diperkenankan. Kemudian ditambah dengan 3 sila lainnya, dari tidak bernyanyi, tidak memakai wangi-wangian, tidak tidur di tempat yang tinggi, seperti itu. Atas sila, 8 sila. Nah, terakhir Sang Buddha mengatakan bahwa ada bagian panjang mengenai moralitas. Ya, secara singkat saya sebutnya ini adalah winaya atau moralitas sila-sila yang dipraktikkan oleh para biku dan bikuni. Kalau biku ada 227, sementara bikuni ada 311 ya kalau nggak salah ya. Nanti tanyakan ke dosen winaya lah ya. Jadi ini secara ringkas Sang Buddha menjelaskan terkait tingkatan moralitas. Ada moralitas pendek, Pancasila Buddhis, moralitas menengah, atasila, moralitas panjang, yaitu yang sila-sila yang dipraktikkan oleh para biku dan bikuni. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan terkait 62 pandangan salah yang secara kelompok besar dikelompokkan menjadi 2, yaitu spekulasi tentang masa lampau. Jadi
dan spekulasi tentang masa depan. Jadi dari 62 pandangan salah itu, Sang Buddha mengelompokkan menjadi dua. Satu, terkait spekulasi tentang masa lampau dan spekulasi tentang masa depan. Nah, Sang Buddha menjelaskan satu adalah sasata diti. Ini ada 4 jenis kepercayaan pada kekekalan. Jadi ada 4 jenis kepercayaan yang percaya kepada kekekalan, kemudian dikelompokkan menjadi disebut sasata diti. Orang-orang ini percaya bahwa diri ini, dunia ini, diri ini kekal. Karena diri ini kekal, ada sesuatu ruang, ada sesuatu zat yang menciptakan kita yang kekal. Kemudian ada sesuatu juga ruang atau tempat setelah kita meninggal, kita akan menuju itu yang kekal juga. Seperti itu. Jadi ada 4 jenis. Kemudian ada ekaca sasata diti. Ini adalah 4 jenis kepercayaan dualisme, yaitu percaya pada kekekalan dan ketidakkekalan. Jadi ada 4 jenis juga. Nah, selanjutnya ada antananta diti. Ini ada 4 juga, 4 pandangan mengenai apakah dunia ini terbatas atau tak terbatas. Jadi memang perdebatan terkait diri dan dunia itu pada waktu zaman Buddha itu sangat familiar ya, sangat viral gitulah bisa dikatakan. Nah, ketika Anda mata kuliah Majjhima Nikaya kan ada ya kan Sutta Malunkuya Sutta ya kan. Malunkuya Sutta kan bertanya kepada Buddha, apakah dunia ini terbatas? Apakah dunia ini tak terbatas? Apakah dunia ini terbatas dan tidak terbatas? Apakah dunia ini bukan tidak terbatas pun bukan tak terbatas, gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Malunkuya. Nah, kemudian yang terakhir, kelompok terakhir yang masuk dalam spekulasi tentang masa lampau adalah Adicca Samupanaweda. 2 doktrin non sebab akibat. Jadi mereka nggak percaya tentang adanya sebab akibat. Jadi kalau ada ini sebabnya ini, kemudian kalau kita berbuat ini akibatnya ini, mereka nggak percaya. Jadi ada 2. Ini ada total berarti ada berapa? 16 tambah 2, 18 spekulasi tentang masa lampau. 18 pandangan terkait spekulasi masa lampau yang dikategorikan oleh Sang Buddha sebagai pandangan salah. Ada 18 ya. Nah, kemudian Sang Buddha mengelompokkan ya pandangan-pandangan dari 62 pandangan itu yang masuk dalam spekulasi tentang masa depan. Jadi ada Uddama Gatanika Sanyawada. Jadi ada 14 jenis kepercayaan yang percaya adanya sanya setelah kematian. Sanya itu pencerapan. Ya, saya rasa Anda di mata kuliah Abhidhamma udah ngelotok lah ya, ini tentang sanya. Jadi ada 14 jenis, ada 16 jenis kepercayaan terkait adanya sanya setelah kematian. Kemudian ada Uddama Gatanika Asanyiwada. Ada 8 jenis kepercayaan yang tidak percaya adanya sanya setelah kematian. Jadi tadi percaya adanya sanya, yang ini nggak percaya adanya sanya setelah kematian. Kemudian ada Uddama Gatanika Newa Sanyi Nak Sanyi Wada. Nah, ini mirip di alam dewa ya kan, Newa Sanya Nak Sanya ya kan. Ada 8 jenis kepercayaan pada adanya bukan sanya pun bukan non sanya. Ada percaya yang adanya sanya, ada yang percaya nggak ada sanya. Ini satu lagi pandangan, bukan sanya pun dia nggak percaya bukan sanya pun bukan non sanya gitu. Ada 8 jenis. Kemudian ada Ucedawada, 7 jenis kepercayaan kepada anihilisasi. Semua nihil, nggak ada apa-apa, nggak ada akibat dari membunuh, nggak ada orang berbuat baik gitu, seperti itu. Nah, terakhir ada Ditadhamma Nibbana Wada, 5 jenis nibbana duniawi sebagai yang bisa diwujudkan dalam kehidupan ini juga. Jadi total ada berapa nih? 16 tambah 8, 24 tambah 8, 32 tambah 7, 39 tambah 5, 44. Ada 44 pandangan spekulasi tentang masa depan. Jadi 44 tambah 18 pas 62 ya. Itu pengelompokan oleh Sang Buddha berdasarkan tadi spekulasi masa lampau dan masa depan. Sampai sini ada yang mau tanya ya. Oke, nah selanjutnya Micaditi 62 pandangan. Nah, sebenarnya kalau kita mau mudah ya dari 62 pandangan itu kita bisa
dikelompokkan menjadi dua, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri itu menyiksa diri, sementara ekstrem kanan adalah berfoya-foya. Menyiksa diri itu kan berdasar pandangan bahwa aku ini kekal, ada dunia yang kekal, ada zat alam-alam yang kekal. Jadi karena aku ini kekal, maka harus disiksa supaya kita terbebas dari perbuatan kita yang masa lampau. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua ya, percaya kekekalan yang kemudian melahirkan sekte-sekte menyiksa diri, kemudian ada kepercayaan pemusnahan. Hidup ini cuma sekali, setelah ini udah nggak ada apa-apa. Oleh karena itu nggak perlu berbuat baik, nggak perlu lain-lain, udah kita nikmati aja, berfoya-foya. Seperti itu. Secara garis besar ada dua ekstrim itu ya, tapi kalau mau lebih agak rinci ya menjadi tiga. Satu, pandangan yang percaya bahwa ada diri yang abadi, ada penyelamat abadi, ada tempat keselamatan yang abadi. Jadi setelah mati diri kita abadi, kalau kita berbuat baik kita akan tinggal di tempat yang abadi. Seperti itu. Ini satu kepercayaan, pandangan tentang keabadian. Yang kedua, pandangan pemusnahan. Jadi ya tadi, nggak percaya setelah kematian nggak ada kehidupan lagi. Ya udah. Pemusnahan adalah hasil akhir. Oleh karenanya kenikmatan duniawi sebagai kebahagiaan tertinggi. Ya udah, nikmati hidup ini. Toh habis itu nggak ada apa-apa lagi. Nah terakhir, yang ketiga ada skeptisisme. Ini skeptis itu orang ragu-ragu. Jadi kelompok ini nggak mendukung pandangan keabadian, tetapi juga tidak mendukung pandangan pemusnahan. Tetapi kelompok ini tidak mendukung keduanya bukan karena mereka tahu, tetapi karena mereka nggak tahu apakah yang benar yang mana itu mereka nggak tahu, sehingga mereka menjadi kelompok skeptis, kelompok yang ragu-ragu. Percaya keabadian juga enggak, percaya pemusnahan juga enggak. Tetapi bukan karena mereka mengetahui bahwa pandangan keabadian itu salah, pandangan pemusnahan itu salah, enggak. Mereka tidak memilih keduanya karena justru karena nggak tahu, karena bingung gitu. Nah ini kelompok skeptis. Tetapi sebenarnya jika ditelisik lebih mendalam, kelompok skeptis ini sebenarnya bisa dikelompokkan ke dalam dua tadi kan. Bisa jadi dia percaya pada pandangan keabadian, bisa juga percaya kepada pandangan pemusnahan. Karena apa? Ya karena kelompok ini nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Ya, jadi ya secara garis besar dari tiga ini bisa dikelompokkan, dikerucutkan lagi menjadi dua, pandangan tentang kekekalan bahwa diti dan pandangan tentang pemusnahan wibawa diti. Bahwa diti itu melahirkan sekte-sekte yang menyiksa diri, sementara pemusnahan melahirkan sekte-sekte yang berfoya-foya. Jadi ini dari 62 pandangan bisa dilihat dari segi spekulasi masa lampau dan masa depan, bisa dilihat dari ekstrim kanan, ekstrim kiri, yaitu penyiksaan diri dan foya-foya. Tetapi bisa juga dikategorikan menjadi tiga, keabadian, pemusnahan, dan skeptis. Seperti itu ya. Nah, ini adalah alasan kenapa Sang Buddha mengkritik 62 pandangan tersebut. Satu, Sang Buddha mengatakan bahwa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Brahmana-Brahmana lain itu tadi bisa jadi berdasarkan pengalaman meditasi. Kedua, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang logis. Tetapi Sang Buddha menegaskan bahwa sebenarnya pemikiran logis dan pemikiran meditatif pun itu tidak selalu mencerminkan realitas sejati. Harus ada proses pengalaman langsung berdasarkan pandangan terang. Seperti itu. Oleh karena itu ini salah satu alasan mengapa Sang Buddha menolak ya 62 pandangan tersebut. Jadi meskipun meditasi membuka jendela pengetahuan bagi manusia, pengalaman seperti itu tidak pernah dapat dianggap sebagai pembebasan tertinggi. Karena apa? Karena pengalaman seperti itu bisa berubah, akan berhenti, dan pengetahuan yang diperoleh seseorang dari pengalaman meditatif sekalipun ataupun karena hasil pemikiran logis belum tentu mencerminkan cerminan sejati dari sebuah realitas, dari sebuah kenyataan, dari sebuah apa adanya. Yang kedua, kenapa Sang Buddha menolak ke-62 pandangan tadi? Adanya klaim kebenaran. Jadi sebagian besar
para pemuka yang menjadi tokoh ke-68 pandangan itu, mereka mengklaim bahwa ajarannya adalah yang paling benar, ajarannya absolut, ajarannya yang tertinggi, ajaran yang lain itu rendah dan salah. Jadi ini yang Sang Buddha menolak paham itu. Karena sebagian besar mereka seperti itu. Yang ketiga, karena adanya praanggapan terhadap keberadaan hal yang bersubstansi. Jadi artinya sebagian besar dari 62 pandangan tersebut mereka didasarkan pada peranggapan tertentu tentang keberadaan hal tertentu yang memiliki sifat substansi. Jadi ada sesuatu yang bersifat abadi. Karena sesuatu itu dianggap realitas tertinggi dan abadi, ya hanya ada dua kemungkinan, bisa jadi itu adalah kekal atau musnah. Sesuatu zat tadi kan bisa jadi itu kekal atau zat tersebut bisa jadi musnah. Jadi ada tiga ini kenapa Sang Buddha menolak mengkritik ke-62 pandangan tersebut. Nah, ini adalah samaditi, ajaran yang unik dari Sang Buddha. Jadi hal pertama yang membedakan ajaran Sang Buddha dengan ajaran lain, terutama 62 pandangan tadi, adalah pertama Sang Buddha mengajarkan tanpa kemelekatan. Tanpa kemelekatan ini dianggap sebagai prasyarat mutlak untuk atau dalam proses pencarian kebenaran. Jadi kita tidak boleh memelekati sebuah pandangan bukan hanya karena pandangan itu salah. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita tidak boleh melekati sebuah pandangan bukan hanya karena isinya pandangan itu salah. Jadi sekalipun ajarannya benar, pandangannya benar, itu pun kita tidak boleh lekati. Karena kalau kita lekati, kita menjadi gelisah. Kalau gelisah, kita nggak bisa konsentrasi. Kalau nggak bisa konsentrasi, ya tidak bisa samadhi. Seperti itu. Ya. Jadi, ya tadi, nggak usah dilekati. Pandangan itu ibarat, kalau Sang Buddha sering mengibaratkan kan perahu, hanya sebuah alat saja. Begitu kita sudah menyeberang, ya sudah, jangan dipikirkan terus, jangan dia itu adalah perahuku, itu milikku, nggak boleh yang lain naik. Nah seperti itu, itu namanya melekat. Nah begitupun dengan ajaran Sang Buddha. Meskipun ajaran Sang Buddha itu benar dan terbukti, itu pun nggak boleh dilekati. Oh ini loh ajaran Sang Buddhaku, ajaran yang paling benar. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi ini salah satu hal yang paling membedakan antara ajaran Buddha dengan ajaran lain, bahwa Sang Buddha menegaskan tanpa kemelekatan adalah prasyarat dalam kita mencari kebenaran. Nggak boleh melekat. Karena kalau kita udah melekat menganggap ajaran kita yang paling benar, itu adalah ajaranku, ya udah, pikiran kita akan tertutup. Pikiran kita tidak akan terbuka dengan pemikiran-pemikiran lain. Karena kita akan selalu menganggap oh itu salah. Seperti itu. Nah, yang kedua, Sang Buddha mengajarkan terkait paticca samuppada. Nah, paticca samuppada ini adalah pandangan benar yang menegaskan jalan tengah. Di paticca samuppada kan sebab musabab yang saling bergantungan. Dengan munculnya ini maka timbul itu. Dengan tidak munculnya ini maka itu juga tidak timbul. Artinya segala sesuatu yang ada, segala sesuatu itu bisa berupa material maupun non material ya, itu karena ada sebab musabab. Tidak ada sebab awal, tidak ada sebab tunggal. Gitu. Adanya laptop kan perpaduan dari ada kaca, ada plastik, ada kabel dan macam-macam, ya kan? Plastik pun nanti ada sebabnya kan? Plastik itu berasal dari apa-apa, ada zat-zat yang seperti itu terus. Jadi kalau kita telusuri sebab awalnya mana, Sang Buddha mengatakan itu nggak ketemu, nggak ada sebab awal. Jadi sekali lagi di ajaran Paticca Samuppada juga menegaskan bahwa kelahiran itu ada sebabnya, bahwa ada sebabnya, ya kan? Di 12 nidana itu kan pertama apa? Awija, pacaya, sankara, sankara, pacaya, winyana, terus sampai bawa penjadian. Penjadian sebabnya apa? Karena ada upadana, kemelekatan gitu loh. Ya kan? Jadi kelahiran tadi ada sebabnya. Kemudian kelahiran itu juga menimbulkan apa? Menimbulkan akibat, karena kita lahir menjadi jara marana, tua, sakit dan mati. Nah, pada saat mati kita masih
memiliki kebodohan batin, ya akan kembali lagi tadi moh awija. Pada saat meninggal kita masih memiliki awija, ya akan lagi awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, hingga kita terlahir lagi memiliki nama rupa lagi gitu, begitu seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Ini jadi saya katakan Paticca Samubada ini adalah pandangan benar yang menegaskan mengenai jalan tengah. Kenapa? Karena di situ ditegaskan bahwa kita terlahir ada sebabnya. Jika kita tidak mau terlahir lagi, ada juga jalannya, seperti itu. Ya. Jadi karena kebodohan seorang terus-menerus ada di lingkaran penderitaan. Seperti itu. Ini oleh karena itu mengapa Paticca Samuppada dianggap sebagai pandangan benar yang menegaskan jalan tengah. Oke, ya. Jadi itu secara ringkas terkait Brahma Jala Sutta. Jadi kalau kita mau mengelompokkan berdasarkan spekulasi tentang masa lampau dan masa depan, maka ada 18 pandangan terkait spekulasi masa lampau, ada 44 spekulasi tentang masa depan. Kemudian jika kita mau mengelompokkan menjadi 3 kelompok, 62 pandangan itu masuk bisa dikelompokkan ke dalam kelompok pandangan kekekalan, bahwa diti, kemudian pandangan ketidakpemusnahan, wibawa diti, dan spekulasi. Tapi kemudian tadi spekulasi ini tidak memihak atau tidak mengadopsi pandangan keabadian maupun pandangan kemusnahan, bukan karena mereka tahu bahwa pandangan keabadian itu salah atau pandangan pemusnahan itu salah, tetapi mereka tidak memihak keduanya karena nggak tahu gitu loh. Jadi sebenarnya pandangan skeptis ini bisa dimasukkan ke dalam bagian dari dua itu. Sehingga kalau kita mau lebih ringkas lagi, ya hanya ada 2. Pandangan kekekalan yang kemudian akan melahirkan sekte-sekte penyiksaan diri, dan pandangan pemusnahan yang akan melahirkan sekte-sekte foya-foya. Nah, ini tadi secara ringkas saya ulang kembali 3 alasan mengapa Sang Buddha mengkritik pandangan itu. 1, itu pandangan itu hanya berdasarkan pengalaman meditatif dan kemampuan logis, bukan berdasarkan pengalaman nyata pribadi. Seperti itu. Kemudian pandangan-pandangan tersebut dipegang teguh, dipertahankan, dilindungi, dan menganggap pandangan lain salah, adanya klaim kebenaran. Mereka yang paling benar, ajaran lain salah. Kemudian yang ketiga, pandangan-pandangan tersebut menganggap ada sesuatu zat substansi yang dianggap sebagai realitas tertinggi. Karena ada suatu zat yang dianggap sebagai realitas tertinggi, zat yang entah itu zat yang maha pencipta atau zat tempat di mana kita akan abadi, itu dianggap sebagai realitas tertinggi, maka sebenarnya karena mereka percaya itu, ya ada dua kemungkinan, ya kan, zat itu bisa jadi abadi, zat itu bisa menjadi musnah, ya kan. Padahal 2 pandangan ini tidak benar adanya menurut Sang Buddha. Karena apa tadi? Ya ini, Paticca Samuppada menjelaskan bahwa ada rangkaian mengenai sebab akibat. Kita lahir ada sebabnya, kita meninggal ada sebabnya. Bagaimana kita supaya tidak terlahir lagi? Sang Buddha menunjukkan jalan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Namo Buddhaya.